Hai guys, sebelum kita mulai inti cerita dari video ini, aku mau nanya ke kalian nih guys. Sebenarnya bisa nggak sih sebuah cinta tuh kadaluarsa? Karena guys, yang mau aku bawain ini tentang kasus cinta yang katanya nih udah kadaluarsa. Dan bahkan berakhir dengan penghilangan nyawa. Bukankah cinta seharusnya membuat seseorang bahagia? Tapi bagi Ade Sarah guys, cinta justru jadi racun yang paling mematikan. Ketika orang yang dulu dia cintai malah cosplay jadi malaikat pencabut nyawa bagi Ade Sarah. Inilah kisah Ade Sarah Angelina Suroto, mahasiswi ceria dan cantik yang sedang menggapai mimpinya secara tiba-tiba didatangi oleh teman dan mantan kekasihnya. Dan pagi harinya tubuhnya ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan tol. Kali ini guys, kita akan menelusuri detail yang tak banyak diketahui. Dari janji temu hingga vonis penjara seumur hidup. Ade Sarah Angelina Suroto lahir pada tanggal 21 Juli 1995 di Jakarta. Ade Sarah ini guys merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sarah adalah alumni dari SMA 36 Jakarta. Dan setelah lulus, Ade Sarah melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi. Ade Sarah juga mengikuti kursus bahasa Jerman guys di Goethe Institut Jakarta. Jadi, kenapa seorang Ade Sarah menjadi korban penghilangan nyawa? Apakah karena cinta yang belum usai? Atau adakah cinta segitiga? Saat duduk di bangku SMA guys, Ade Sarah berpacaran dengan Ahmad Imam Al-Hafid alias Hafid. Dan setelah setahun lebih berpacaran, Ade Sarah mengakhiri hubungannya dengan Hafid karena perbedaan agama. Ya kayak lagunya De Ziva gitu guys. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Dan singkat cerita nih guys, setelah putus dari Ade Sarah, Hafid ini berpacaran dengan Ashifa Ramadhani alias Ashifa, yang juga merupakan alumni dari SMA 36 Jakarta. Walaupun Hafid sudah berpacaran dengan Ashifa, Hafid masih kerap menghubungi Ade Sarah untuk ngajak balikan guys. Namun Ade Sarah tidak menanggapinya guys, dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang sering memaki-maki dengan kata-kata kasar di Twitter. Sebenarnya guys, Hafid itu masih merasa sakit hati karena setelah putus dengan Hafid, Ade Sarah ini tidak mau berkomunikasi lagi dengan si Hafid ini. Ya intinya tuh si Hafid ini belum move on sama sekali guys. Masih belum terima gitu loh kalau mereka berdua tuh udah putus. Wah, berarti Ashifa cuma jadi pelariannya doang dong ya. Dan kondisi inilah guys yang memicu kecemburuan dari Ashifa. Ashifa ini khawatir akan kehilangan sang pacar yaitu Hafid. Nah, kombinasi romantika masa lalu dan ditambah dengan cemburu itulah yang akhirnya menjadi motif penghilangan nyawa berencana ini. Jadi guys, kalau aku rumusin nih, gagal move on ditambah cemburu sama dengan berbahaya. Pada Senin sore tanggal 3 Maret 2014, Ade Sarah ini berpamitan dengan orang tuanya guys untuk pergi les bahasa Jerman tepatnya di Goethe Institut Jakarta, Jalan Samratulangi, Jakarta Pusat. Lesnya tuh biasanya dilakukan sekitar jam 6 sampai jam 9 malam. Namun guys, sekitar jam setengah 6 sore, Ade Sarah malah janjian bertemu dengan Ashifa di stasiun Gondangdia. Dan ternyata guys, Hafid juga telah menunggu
di sekitaran stasiun Gondangdia di dalam mobil Kia Visto miliknya. Nah, begitu Ade Sarah dan Ashifa ini bertemu guys, tak lama kemudian Hafid ini nyamperin nih dengan mobil Kia Visto-nya itu. Ya sebenarnya Ashifa ini sempat juga nih ya berbincang-bincang sama Ade Sarah dan mengajak Ade Sarah untuk menemui Hafid. Ashifa saat itu mengajak Ade Sarah untuk berbaikan dengan Hafid lantaran ya mereka masih satu SMA gitu kan. Dan setelah dibujuk oleh Ashifa, Ade Sarah ini mau nih nyamperin Hafid di dalam mobilnya Hafid itu. Lalu Ashifa dan Ade Sarah duduk di jok belakang sementara Hafid duduk di jok pengemudi. Hafid juga sempat nih guys menanyakan kepada Ade Sarah kenapa nih Ade Sarah nggak mau lagi berkomunikasi dengannya. Dan ketika mobil itu sampai di depan Goethe Institute, Ade Sarah pun turun guys. Karena guys, ternyata Ade Sarah tuh ada presentasi di tempat lesnya ini. Namun Ashifa nggak kehabisan cara nih. Ashifa lalu mengejar Ade Sarah dengan raut wajah yang sedih. Dan melihat hal itu, Ade Sarah langsung nanya dong ya kepada Ashifa, "Kamu kenapa?" Ashifa dengan raut wajah yang sedih menjawab, "Aku baru aja berantem dengan Hafid." Ade Sarah lalu menemani Ashifa kembali kepada Hafid. Mereka pun kembali ke dalam mobil Hafid itu guys. Di dalam mobil itu, Hafid dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sarah. Jadi guys, mereka berdua itu benar-benar bersandiwara gitu loh di depan Ade Sarah. Parah banget sih ini. Dan saat itu terjadilah percecokan, hingga akhirnya Hafid memukul Ade Sarah dan Ashifa memegangi erat Ade Sarah. Ade Sarah tuh sebenarnya sempat mengelawan gitu guys. Ade Sarah ini sempat menggigit tangan Hafid hingga terluka dan berusaha kabur dari mobil itu. Namun Ashifa ini kembali menarik Ade Sarah dengan kuat. Dan sambil mengemudikan mobil itu guys, Hafid menyetrum Ade Sarah sebanyak 3 kali dan memukuli Ade Sarah hingga Ade Sarah pingsan. Parahnya lagi guys, Ashifa lalu menjambak Ade Sarah yang sudah lemas. Padahal ini tuh Ade Sarah udah pingsan guys, tapi tetap aja coba masih dijambak oleh Ashifa. Wah, sakit banget sih ini orang. Ashifa kemudian menurunkan tubuh Ade Sarah ke bawah. Dan lebih gongnya lagi guys, sebelum Ade Sarah pingsan, Ashifa sempat menyuruh Ade Sarah untuk membuka seluruh pakaiannya. Dan saat Ade Sarah dalam kondisi telanjang, Ashifa mencari tisu dari dalam tas Ade Sarah. Lalu Ashifa merobek-robek tisu itu dan memasukkannya ke mulut Ade Sarah. Tak hanya tisu aja guys, dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan potongan koran. Tisu dan potongan koran inilah yang menyebabkan Ade Sarah kehilangan nyawanya. Ternyata guys, selama penyiksaan hingga proses pembuangan mereka berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Meskipun mobil Hafid ini udah mogok 3 kali guys, mereka tuh tetap aja nih mencari lokasi untuk membuang Ade Sarah. Pada setengah 1 pagi, di tanggal 4 Maret 2014, mobil Hafid ini pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafid lalu meminta tolong pada supir taksi guys untuk mengisi ulang aki mobilnya ini. Namun baru sekitar 200 meter berjalan, mobilnya ini mogok lagi. Hafid lalu meminta tolong pada orang lain guys untuk mengisi ulang aki mobilnya ini. Tapi setelah jalan sebentar, mobilnya ini mogok lagi. Ya karena mereka nggak punya duit kali ya, Hafid lalu menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Sebenarnya guys, teman Hafid ini sempat melihat dan menanyakan apa yang ada di jok belakang. Dengan santainya guys, Hafid cuma ngejawab, ini adalah tubuh manusia yang tak bernyawa. Ya temennya cuma nganggap Hafid ini cuma bercanda ya.
lalu meninggalkan Hafid begitu aki mobil terpasang. Dan tepat pada jam 11 siang, mobil Hafid itu bisa berjalan kembali. Lalu mereka jalan lagi guys. Sampai sekitar jam setengah 6 sore, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Mereka tetap nih mencari lokasi gitu, karena tubuh Ade Sarah yang tak bernyawa ini masih berada di jok belakang mobil dan hanya ditutupi dengan pasmina. Lalu mereka berputar-putar kembali guys, mencari lokasi untuk membuangnya tubuh ini. Dalam perjalanan di tol, Ashifa dan Hafid juga sempat membuang tas Ade Sarah. Dan akhirnya guys, setelah lama berputar-putar sekitar jam 4 pagi, mereka berdua membuang tubuh Ade Sarah di pinggir tol Bintara KM 49 Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sebelum ditemukan tak bernyawa, awalnya ayah Ade Sarah yang bernama Suroto sempat mengantarkan putrinya ke stasiun Klender. Ade Sarah ini berangkat dari rumahnya yang berada di Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan ini menjadi terakhir kalinya sang ayah bertemu dengan Ade Sarah. Ibu Ade Sarah juga sempat menghubungi putrinya di jam 3:41 sore. Sang ayah juga melakukan hal yang sama guys pada Senin malam. Tapi ponsel Ade Sarah tetap nggak bisa dihubungi. Dan ternyata guys, sekitar jam setengah 7 malam Ade Sarah juga sempat berkomunikasi dengan Nadia melalui layanan pesan singkat. Nadia ini merupakan teman les bahasa Jermannya Ade Sarah guys. Ade Sarah ini mengabarkan akan terlambat masuk les karena sedang menunggu pacar temannya di stasiun Gondang Dia. Namun guys, yang bikin anehnya sampai jadwal les pun tiba, Ade Sarah tetap nggak muncul-muncul. Dan menurut Nadia hal ini tuh bener-bener aneh guys, karena Ade Sarah ini diketahui tidak pernah terlambat dan bahkan nggak pernah bolos dari les ini. Dan di tengah kebingungan itu justru masuk nih pesan yang sangat aneh. Sumpah kak, aku tuh benci banget keadaan kayak gini. Namun setelah itu ya nggak ada lagi nih kabar dari Ade Sarah. Sampai sekitar jam 8 malam, Ade Sarah juga tak kunjung datang ke tempat les. Nadia lalu coba menghubungi Ade Sarah ya. Dalam kesaksiannya ini Nadia berkata, aku telepon pertama nyambung, tapi enggak diangkat. Aku telepon kedua kali, dia juga enggak angkat. Dan saat itulah terakhir kali Nadia berhubungan dengan Ade Sarah. Karena sampai waktu les berakhir, Ade Sarah tak kunjung datang. Orang tua Ade Sarah lalu menaruh curiga nih terhadap putrinya yang tidak diketahui keberadaannya sejak Senin malam. Sebenarnya guys, orang tuanya itu udah berusaha nih nyari-nyari Ade Sarah. Ya dengan nanyain teman-teman Ade Sarah, ada yang tahu nggak keberadaan Ade Sarah gitu. Tapi guys, tepat 2 hari setelah menghilangnya Ade Sarah, polisi memberi kabar kepada orang tua Ade Sarah bahwa Ade Sarah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi, Komisaris Nuredi Irwansyah mengatakan, tubuh Ade Sarah ditemukan oleh petugas derek Jasa Marga yang bernama Didin Hermansyah pada Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam setengah 6 pagi. Penemuan tubuh ini berada di kilometer 41 Tol Jor Ruas Bintara, Bekasi Barat. Dan saat ditemukan guys, kondisinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Polisi juga menduga adanya kemungkinan ini adalah korban dari penghilangan nyawa. Parah nih guys, selama pemberitaan meninggalnya Ade Sarah, Ashifa dan Hafid berpura-pura kaget, bahkan menyampaikan bela sungkawanya di Twitter mereka. Pada Kamis 6 Maret 2014, sekitar jam 4 sore, Hafid ternyata sempat melayat jenazah Ade Sarah guys, yang disemayamkan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Polisi yang berada di rumah sakit itu juga menanyai teman-teman Ade Sarah guys, termasuk ya Hafid ini.
Dan dari situlah polisi mendapati kejanggalan karena Hafid memiliki bekas luka di tangannya. Hafid lalu diperiksa oleh polisi, guys. Dan beberapa saat setelahnya, Hafid mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa Ade Sarah bersama Ashifa. Polisi juga membeberkan, guys, luka yang berada di tangan Hafid merupakan gigitan dari Ade Sarah. Dan di tanggal yang sama, tepatnya pada jam 5 sore, Ashifa ditahan saat sedang mengikuti pelajaran di Universitas Kalbis Pulau Mas, Jakarta Timur. Wah, keren nih. Lagi kuliah malah dijemput sama Pak Polisi. Hafid ini mengaku, guys, menghilangkan nyawa Ade Sarah karena faktor sakit hati. Hafid ini masih merasa tidak terima, guys, bahwa kisah asmaranya dengan Ade Sarah berakhir karena perbedaan agama. Sementara itu, Ashifa mengaku dirinya menghilangkan nyawa Ade Sarah karena Hafid masih menghubungi Ade Sarah dan ngajak balikan. Kemudian dilakukan sidang, guys, pada tanggal 9 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu, Hafid dan Ashifa divonis kurungan 20 tahun penjara. Kedua sejoli ini sebenarnya nggak ngajuin banding, guys. Namun, Jaksa Penuntut Umum melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Penuntut Umum ini tuh menuntut, guys, pasangan kekasih itu masing-masing dihukum dengan hukuman seumur hidup. Karena, guys, Jaksa Penuntut Umum ini tuh yakin kedua terdakwa terbukti melakukan penghilangan nyawa berencana dan memenuhi unsur pasal 340 KUHP. Dan menurutnya, Ashifa ini secara sah dan meyakinkan melakukan penghilangan nyawa dengan perencanaan, bahkan bersama-sama dengan Hafid. Namun hasil banding ini tuh tetap menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Karena Jaksa Penuntut Umum yang bernama Toton Rashid ini tuh masih belum terima dengan vonis pengadilan, guys. Lalu ia melanjutkan upaya hukum lanjutan berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Dan akhirnya, guys, pada tanggal 9 Juli 2015, vonis hukuman dinaikkan menjadi penjara seumur hidup. Tepatnya setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Vonis ini pun membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Lah, mana masih muda ya? Bukannya nyari prestasi, malah dipenjara. Bahkan seumur hidup pula lagi. Kasus ini tuh sempat mengguncang publik Indonesia pada tahun 2014, guys. Bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena pelakunya adalah orang yang pernah dekat dengan korban, yaitu mantan pacar dan teman SMA-nya. Ini juga menjadi pengingat, guys, bahwa cinta yang tak terkelola bisa menjelma jadi obsesi dan berujung tragedi. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita yang menyeramkan, tapi juga menjadi pelajaran bahwa orang yang kita anggap teman, mantan, pacar baru bisa saja menjadi bahaya. Jadi aku mau nanya ke kalian nih, guys, seberapa baik kalian mengenal orang-orang terdekat kalian? Sebenarnya, guys, curiga terhadap orang lain bisa dikatakan salah. Namun kita tetap aja kan perlu waspada juga, karena kita sendiri nggak tahu nih mana yang kemungkinan bisa saja menjadi hal buruk bahkan bahaya. So, thanks guys buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa komen and subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan bahkan membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika, see you at next video. Bye.